kembali lagi sama kita. Selamat datang juga di channel Expand Frekuensi. Kali ini bersama dua narasumber kita, ada Glenn dan juga Pia. Halo. Kita akan membahas tentang remaja di masa di era digital. Oke, sebelumnya, kalian tuh dari kelas mana sih? Kita dari kelas 9 Bineka 3. Lanjut aja ke pertanyaannya. Yang pertama, aku mau nanya nih sama kalian. Kan sekarang remaja tuh banyak banget tuh yang merasa fear of missing out atau FOMO. Ya, Menurut kalian, apakah tren dan standar kecantikan di media sosial mempengaruhi kepercayaan diri remaja? Ya mungkin aku Ya, dulu kali ya. ya. Jadi kalau menurutku sih itu bisa jadi salah satu hal yang berpengaruh sih. Tapi sebenarnya mungkin FOMO atau yang tadi disebutkan kepanjangannya itu mungkin terkadang ada fungsinya juga. Karena apa? Kita harus mengikuti suatu perkembangan zaman di saat ini dan mungkin kalau tentang yang tadi disebutkan tentang kepercayaan diri itu bisa dibentuk dengan berbagai orang, misalnya dari yang dengan fisik yang terbatas atau mungkin yang dengan fisik yang baik. Menurutku itu bisa dibangun dari sisi mental orang itu sendiri atau cara mindset pemikiran itu. Kalau saya sih setuju juga oleh pendapat saudara Glenn, karena di dunia ini tuh kita tuh justru harus sedikit FOMO, karena kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, karena perkembangan itu tidak tetap dan harus berjalan terus. Menurut kalian nih, bagaimana cara remaja mengelola tekanan untuk selalu terlihat sempurna? Kalau dari aku mungkin sebenarnya itu nggak perlu ya sebenarnya, karena terlihat sempurna itu sebenarnya bukan salah satu hal yang dibutuhkan semua orang gitu. Karena dengan suatu keterbatasan pun orang bisa melakukan hal-hal yang baik dan mungkin itu bisa lebih berdampak daripada orang yang mungkin memiliki fisik yang lebih baik tetapi mereka tidak melakukan hal-hal yang baik. Jadi sebenarnya orang itu tidak harus dipandang dengan sempurna. Yang lebih penting itu bagaimana dia mengkondisikan dirinya dia sendiri, dan kita tidak usah memandang fisik. Contohnya itu mohon maaf, orang tuli itu kebanyakan tuh mereka tuh bisa menggambar, lalu bisa membuat lukisan yang sangat menarik. Nah itu juga bisa, dan kita tidak boleh memandang manusia itu melalui fisik. Nah, sekarang lagi trending kan kemungkinan sedang punya tekanan mungkin bullying atau merasa dirinya rendah. Apa sih tanggapan kalian tentang remaja yang saat ini sering melakukan self harm seperti membuat barcode? Ya mungkin kalau dari saya itu mungkin ini bukan hal yang baru ya, karena memang sudah dari lama, sudah dari awal-awal itu memang udah menjadi salah satu. Karena ya itu manusia terkadang kurang puas dengan dirinya sendiri dan mereka bisa menyakiti diri mereka sendiri. Kalau menurut saya itu mungkin dari mental seseorang itu, karena banyak orang juga yang mendapatkan tekanan yang sama tetapi mereka tetap bisa menanggapinya dengan baik gitu. Menurut saya sih bullying itu tidak pantas ya, soalnya orang yang membuli itu biasanya orang yang pecundang, dan biasanya orang yang ingin melangkah lebih maju itu dibully, karena pembuli itu ingin menarik lagi orang yang ingin berkembang itu menjadi ke levelnya si pembuli itu. Kalau gitu lanjut aja, seberapa besar peran teman sebaya dalam mencegah atau membantu remaja dalam melakukan self harm menurut kalian? Oh itu sangat besar ya perannya menurut saya, karena orang bisa melakukan hal seperti self harm itu mungkin karena dari relasi mereka juga, mungkin relasi yang kurang baik dengan motivasi yang kurang baik dengan orang-orang terdekat yang kurang positif gitu obrolannya. Mungkin bisa dari mereka juga yang melakukan hal yang sama ya, self harm itu, dan mungkin mereka juga kurang percaya tentang apa itu dan bagaimana cara memperbaiki mental yang benar, makanya mereka melakukan self harm yang menurut saya tidak layak dan tidak perlu dilakukan.
Mungkin jawaban saya sih hampir sama seperti saudara Glenn. Jadi kita itu mesti ada teman yang peduli, kita harus mendampinginya supaya dia tidak terkena mental. Tapi kalau menurut pribadi saya itu ketika kita dibully, kita tidak harus membawanya ke dalam hati, karena seperti yang tadi saya bilang itu, orang yang membuli adalah orang yang berguna. Menurut kalian, jika suatu hari ada remaja yang manis di depan kita, di belakang dia menjelek-jelekkan kita di sosial media, munafik. Ya kalau menurut saya masalah seperti itu sih udah sangat banyak ya, dan terkadang juga susah dikontrol karena itu dilakukan oleh orang itu sendiri. Jadi itu pribadi orang yang mungkin mengomongnya di belakang dan kita tidak bisa mengatur orang tersebut. Dan jadi seperti yang saya ulangi lagi tadi tentang self harm itu. Jadi ini tuh bisa diatasi dengan cara menguatkan mental diri sendiri. Kalau tidak ya bisa terjadi yang namanya self harm itu. Jadi kalau misalnya saya pribadi dibully nih sama orang lain, nah, saya itu akan membiarkannya saja dan tidak melibatkan kasus-kasus gitu. Jadi saya akan membiarkan saja dan saya tidak akan menghubungi pembuli itu tadi dan tidak akan berteman. Wow, yang sangat menarik ya Explaners, jawaban-jawaban dari mereka. Lanjut aja. Bagaimana kamu mengatur waktu antara dunia digital dan dunia nyata? Karena yang terjadi sekarang, remaja sering terhanyut arus dalam bermedia sosial sampai berjam-jam. Ya, jadi menurut saya cara mengatur waktunya itu yaitu membuat sebuah plan mungkin karena dari dunia digital ini membantu ya bagi kami untuk berkomunikasi, terutama berelasi juga, membangun relasi baru. Karena mungkin dari hal-hal yang mungkin orang anggap negatif seperti game yang bisa kecanduan, itu bisa membuat suatu relasi yang baru juga gitu. Kalau dari saya sih, teknologi seperti HP ini itu sebenarnya berfungsi juga untuk dimana kita untuk mencari informasi, mencari berita terbaru, lalu untuk mencari uang melalui HP ini juga bisa. Tapi jika kita menggunakannya dengan tidak baik, itu bisa menjadi senjata untuk kita sendiri, untuk misalnya mungkin kita bodoh dan lain-lainnya. Dan kita itu, contohnya saya menggunakan HP ini untuk bagaimana cara mencari uang, lalu mengetahui bagaimana cara ternak ayam, karena saya pribadi ingin coba ternak ayam dan saya sudah mendapatkan keuntungan dari HP ini. Oke. Ya, saya memberikan pertanyaan dan juga apa yang ingin kalian sampaikan kepada teman-teman Explaners di sana supaya tidak terjerat dalam dunia digital dan self-harm. Mungkin kalau dari saya dulu advice atau mungkin motivasi dari saya yaitu untuk tetap mengatur waktu dan semua hal tidak boleh ada yang lebih depan ataupun lebih belakang. Semua hal harus rata dan ada di posisi yang sama. Jadi dunia digital itu sangat membantu bagi kami, tetapi itu juga harus digunakan dengan bijak juga. Gunakan HP-mu untuk mencari berita baru, untuk bisa juga mencari uang, dan gunakanlah waktumu untuk melakukan hal-hal yang produktif. Sekian dari kami, dan siapa kita? Kita adalah sahabat Mangun. Terima kasih. Terima kasih.